Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menghapus SMS dalam HP. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang puasa yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Mereka berusaha membanding-bandingkan praktek hidup mereka dengan para murid Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Jawab Yesus ini secara tidak langsung membungkam pertanyaan mereka. Jawaban Yesus ini mau menekankan bahwa puasa bukan sekedar kewajiban dan ritual keagamaan, melainkan terutama suasana hati yang merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan berfirman bahwa puasa yang diharapkannya adalah yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita. Yesus pasti tidak memprovokasi para muridnya untuk tidak berpuasa begitu saja. Ia memberi jawaban diplomatis, yakni bahwa mereka akan berpuasa pada saat yang tepat, semangat yang tepat, untuk maksud yang tepat. Kalau tidak, para murid akan jatuh dalam puasa yang hanya sifatnya formalisme. Artinya, hanya melakukan bentuk ungkapan keagamaan tanpa tahu menahu maknanya. Hanya berpuasa, tapi tanpa tahu semangat dasarnya. Pertobatan setiap orang selalu unik, karena Tuhan selalu kreatif menemukan cara tepat untuk menyentuh hati kita. Saudara-saudari, banyak orang pada zaman Yesus terpusat pada hukum. Mereka pikir cukuplah bila sekedar tidak melanggar hukum agama. Tetapi bagi Yesus, hubungan pribadi yang dekat jauh lebih penting, sebagaimana halnya kedekatan antara mempelai dan para sahabatnya. Pertobatan adalah seperti menghapus SMS dalam HP. Ketika kita menghapus pesan pada HP, tidak ada kata atau kalimat pun yang tertinggal. Sama halnya dengan pertobatan. Ketika kita bertobat di hadapan Allah,
segala dosa kita dihapus dan kita hanya sebatas memori kosong yang kudus, yang suci di hadapan Allah. Yang mungkin paling sulit dibuang adalah keyakinan diri bahwa tidak perlu bertobat. Untuk apa bertobat kalau nanti saya akan berdosa lagi? Untuk apa bertobat kalau saya sudah terlanjur terluka dan bertekad untuk tidak akan pernah mengampuni orang yang melukai saya? Pertobatan adalah undangan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menjadikan saya kembali berfungsi sebagai manusia. Nabi Yesaya dalam kitabnya menyerukan puasa yang sejati. Tuhan menegur bangsa Israel karena puasa yang dilakukan mereka tidak membawa perubahan nyata dan tindakan yang benar. Sebab puasa mereka sekedar formalitas yang tidak diikuti dengan keadilan dan kasih. Tuhan mengendaki berpuasa yang memperjuangkan keadilan dan menghadirkan kasih kepada sesama. Dengan puasa diperkaya dengan kehendak kuat untuk mengerem hawa nafsu yang tidak teratur. Puasa juga membantu kita untuk lebih berserah pada Tuhan dan tidak sombong atau mengandalkan diri sendiri. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.